Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evi Hardianti. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Ogan Komering Ilir Agung dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baik, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai struktur dan juga ciri kebahasaan teks negosiasi. Namun, sebelum kita memulai materi kita hari ini, saya akan mengulas sedikit mengenai pengertian dari teks negosiasi. Apa sih itu teks negosiasi? Sebenarnya, negosiasi itu sangat sering sekali kita jumpai di kehidupan kita sehari-hari. Kalian pernah menawar harga barang? Atau kalian pernah mempunyai janji dengan teman, tapi waktunya tidak cocok? Nah, itulah yang dinamakan dengan negosiasi. Jadi, apa sih itu teks negosiasi? Teks negosiasi adalah teks yang berisi interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai sebuah kesepakatan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan berbeda. Ya, jadi inti dari negosiasi itu adalah kepentingan yang berbeda. Mengapa? Karena jika tidak ada kepentingan, maka tidak perlu dilakukan atau diadakan negosiasi. Nah, di dalam negosiasi itu, pihak-pihak itu berusaha untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan dengan cara berdialog, sehingga menemukan butir-butir kesamaan yang akhirnya mencapai sebuah kesepakatan yang disetujui bersama. Sudah paham kan mengenai pengertian dari teks negosiasi? Oke, sekarang kita lanjut ke materi kita hari ini, yaitu mengenai struktur dan juga ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Yang pertama yaitu struktur negosiasi. Nah, di dalam struktur negosiasi ini memiliki beberapa struktur. Di antaranya, yang pertama yaitu ada orientasi, yang kedua yaitu permintaan, yang ketiga pemenuhan, penawaran, kemudian persetujuan, pembelian, yang terakhir penutup. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi adalah bagian pembuka dari sebuah teks. Nah, di dalam negosiasi, bagian awal ini bisa berupa salam. Nah, di dalam negosiasi, salam pembuka bisa berupa ucapan salam, ataupun sapaan, dan lain sebagainya, yang bisa memulai sebuah interaksi. Contohnya, misalkan, permisi Pak, permisi Bu, atau ungkapan atau kata-kata lainnya yang bisa memulai sebuah interaksi. Oke, struktur yang kedua yaitu permintaan. Nah, permintaan ini adalah suatu hal berupa barang atau jasa yang ingin dibeli oleh pembeli. Nah, jadi di dalam permintaan ini si pembeli mengungkapkan keinginannya kepada si penjual atas barang yang diinginkannya. Kemudian struktur yang ketiga yaitu pemenuhan. Pemenuhan ini adalah pemenuhan hal yang berupa barang oleh si penjual yang diminta oleh si pembeli. Nah, jadi setelah pembeli mengungkapkan keinginannya atas suatu barang yang ingin dibelinya, maka si penjual akan memenuhi keinginan dari si pembeli dengan cara apa? Dengan cara mengambilkan barang atau mencarikan barang yang diinginkan oleh si pembeli. Kemudian, struktur yang selanjutnya yaitu penawaran. Nah, ini adalah inti dari teks negosiasi, yaitu tawar-menawar. Jadi, apabila pembeli tidak setuju dengan harga yang ditawarkan oleh si penjual, maka terjadilah tawar-menawar. Jadi, pada tahap ini, si pembeli akan menawar hingga mendapatkan harga yang cocok untuk dirinya atau harga yang sesuai dengan keinginannya. Baik, struktur yang selanjutnya yaitu persetujuan. Persetujuan ini adalah keputusan antara kedua belah pihak atas penawaran yang sudah dilakukan. Nah, sebelum si penjual melakukan persetujuan, maka akan terjadi pertimbangan harga apakah cocok atau tidak. Nah, setelah cocok, maka penjual akan menyetujui harga yang sudah ditawarkan oleh pembeli. Struktur negosiasi yang selanjutnya yaitu pembelian.
Pembelian ini yaitu keputusan dari konsumen menerima atau tidak penawaran itu. Nah, jadi setelah melakukan persetujuan, maka pembeli akan membayar harga yang sudah disetujuinya. Kemudian struktur yang terakhir. Struktur yang terakhir yaitu penutup. Penutup ini yaitu kalimat penutup atau salam penutup. Nah, dalam kalimat penutup ini biasanya berisikan salam atau ucapan terima kasih. Nah, ucapan salam atau ucapan terima kasih ini yaitu ucapan yang dapat menutup sebuah interaksi. Baik, itulah penjelasan mengenai struktur dari teks negosiasi. Nah, struktur teks negosiasi yang telah saya jelaskan tadi yaitu struktur negosiasi jual beli. Nah, untuk struktur negosiasi lain, misalkan struktur negosiasi pemecahan masalah, bisa disesuaikan. Tidak perlu adanya pembelian. Baik, untuk lebih memahami lagi mengenai struktur dari teks negosiasi, kalian dapat memperhatikan teks negosiasi berikut. Nah, di sini ada contoh teks negosiasi pembelian HP. Dimulai dari penjual. Mari sini Kak, lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah. Silakan mau cari apa? Ada HP Vivo Y21 tidak? Ada Kak. Berapa harganya? 2,7 juta Kak. Wah, kok mahal sekali? Di internet, saya lihat harganya 2,4 juta. Harga segitu, saya nggak bisa balik modal Kak. Turunin lagi boleh ya? 2,5 juta bagaimana? Belum boleh, Kak. Tipe ini baru keluar. 2.650 deh. Wah, cuma turun 50. 2.550 bagaimana, Mbak? Wah, masih rugi, Kak. Begini deh, 2,6 juta. Itu sudah murah loh, Kak. Tapi gratis lapisan anti gores ya. Ya, bolehlah. 2,6 juta gratis anti gores. Baik, ini uangnya. Ini barangnya, Kak. Silakan diperiksa terlebih dahulu. Garansi toko 3 bulan ya, Kak? Iya, terima kasih ya. Sama-sama, Kak. Silakan datang lagi. Coba perhatikan analisis dari teks negosiasi tersebut. Yang pertama di sini di bagian awal ada orientasi. Orientasi yang sudah saya jelaskan tadi yaitu bagian awal dari teks atau salam pembuka. Kita lihat di sini, penjual. Mari sini, Kak. Lihat-lihat dulu. Di sini murah-murah, silakan mau cari apa? Nah, di sini di bagian awal untuk memulai percakapan, si penjual menyapa dengan langsung mengajak pembeli untuk melihat barang yang dijualnya. Nah, di bagian awal ini ditandai dengan kata, mari sini Kak. Nah, ini merupakan struktur orientasinya. Kemudian kedua ada permintaan. Contohnya di sini, ada HP Vivo 21 tidak? Nah, di sini pembeli mengungkapkan keinginannya untuk mencari HP Vivo Y21 dengan cara menanyakan ke si penjual tersebut. Ini merupakan bagian permintaan. Kemudian ada pemenuhan. Nah, di sini penjual memenuhi keinginan dari si pembeli. Si penjual, ada Kak, berapa harganya? 2,7 juta Kak. Nah, penjual menyatakan bahwa HP yang dicari pembeli ada dan memperlihatkan ke si pembeli dan memberitahu harga yang harus dibayar oleh pembeli sebagai pemenuhan atas barang tersebut. Selanjutnya di sini ada penawaran. Nah, di sini bisa kalian lihat di penawaran. Nah, di sini terjadi perselisihan harga antara penjual dan pembeli. Di sini, pembeli menawarkan dengan harga yang diinginkannya, namun si penjual tetap mempertahankan harganya karena penawaran dari pembeli belum menguntungkannya. Nah, inilah yang disebut dengan penawaran. Kemudian ada persetujuan. Nah, persetujuan ini hasil pertimbangan antara si penjual dan juga si pembeli. Nah, di sini coba kita lihat dari si pembeli. Tapi gratis lapisan anti gores ya. Iya, bolehlah 2,6 juta gratis anti gores.
Nah, di sini penjual sudah merasa cocok dengan harga yang ditawarkan dan pembeli pun menyetujui harga yang sudah ditetapkan bersama. Oke, struktur berikutnya ada pembelian. Coba kalian lihat di sini. Baik, ini uangnya dari penjual. Ini barangnya, Kak. Silakan diperiksa terlebih dahulu. Garansi toko 3 bulan ya, Kak. Nah, setelah melakukan persetujuan, maka pembeli akan membayar barang yang dibelinya sesuai harga yang sudah disetujui tadi. Nah, struktur yang terakhir yaitu penutup. Nah, penutup adalah kalimat untuk mengakhiri sebuah negosiasi. Nah, di sini bisa kalian lihat dari pembeli, ya terima kasih ya, sama-sama, silakan datang lagi. Nah, di sini kalimat penutupnya yaitu ucapan terima kasih dari si pembeli. Nah, ucapan terima kasih ini untuk mengakhiri negosiasi yang mereka lakukan. Baik, itulah tadi contoh dari teks negosiasi beserta analisis strukturnya. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu mengenai ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Nah, ciri kebahasaan teks negosiasi yang pertama yaitu bahasa figuratif. Nah, bahasa figuratif ini adalah bahasa yang bersifat membujuk. Contohnya, bisa kalian lihat, bagus itu Bu, cocok sekali untuk souvenir pernikahan. Nah, pada kalimat tersebut, si penjual ini membujuk si pembeli yang sedang mencari sebuah souvenir untuk pernikahan. Nah, kemungkinan si pembeli ini kebingungan untuk memilih souvenir mana yang bagus atau yang cocok untuk pernikahannya. Nah, jadi si penjual membujuk si pembeli. Dia mengatakan yang ini atau pilihannya lebih bagus. Nah, sehingga nanti si pembeli akan membeli barang yang sudah ditawarkan oleh si penjual tadi. Kemudian, ciri kebahasaan yang kedua yaitu menggunakan bahasa yang sopan. Nah, menggunakan bahasa yang sopan ini adalah menggunakan bahasa Indonesia dengan budi bahasa yang halus, yang mempunyai nilai rasa yang baik, yang penuh dengan kesopanan. Jadi, pada saat kita melakukan negosiasi, kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Apalagi penjualnya itu lebih tua dari kita, maka kita bisa menyesuaikannya. Kemudian, ciri bahasa yang ketiga yaitu mempunyai pasangan tutur. Pasangan tutur ini yaitu tanya jawab antara penutur dan juga mitra tutur. Nah, di sini bisa kita lihat contohnya yaitu mengucap salam dan menjawab salam. Atau yang bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, itu merupakan pasangan tutur. Jadi, ada yang mengucap salam, ada yang menjawab salam. Kemudian, ciri bahasa yang selanjutnya yaitu memerintah dan juga memenuhi perintah. Nah, di sini pembeli mengucapkan, tolong Pak ambilkan baju itu, saya ingin melihatnya. Nah, maka si penjual akan memenuhi keinginan dari si pembeli tersebut. Baik, Neng, ini bajunya. Nah, di sini si pembeli sudah memenuhi keinginan yang diinginkan oleh si pembeli. Kemudian, ciri kebahasaan yang selanjutnya yaitu kesepakatan yang dihasilkan tidak merugikan. Ya, jelas. Kesepakatan yang dihasilkan harus menguntungkan, tidak boleh merugikan. Karena inti dari negosiasi itu adalah menguntungkan, tidak merugikan kedua belah pihak. Nah, ciri kebahasaan yang terakhir yaitu menggunakan bahasa yang efektif. Nah, di dalam negosiasi kita tidak boleh menggunakan bahasa yang bertele-tele atau yang kurang dipahami oleh si penjual. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang jelas, bahasa yang singkat, padat, dan juga jelas. Yang penting bisa dipahami oleh kedua belah pihak atau bisa dipahami oleh lawan tutur kita. Demikianlah materi mengenai struktur dan juga ciri kebahasaan dari teks negosiasi. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.